Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga gara-gara emosi, 14 unit rumah hangus terbakar. Ada-ada saja, 60 makam di TPU Banjar Kobun rusak karena besi nisan kuburan dicuri. Melihat rumah singgah Soekarno yang ditempati saat masa agresi militer kedua di Parapat, Kabupaten Simalungun. Para atlet tenis lapang asal Pematang Siantar terus berlatih untuk berlaga di PON ke-21 yang berlangsung September mendatang. Cabang olahraga tenis lapangan dan biliar menjadi cabang olahraga yang berpotensi merebut medali emas PON. Dengan penuh semangat, para atlet tenis asal Pematang Siantar ini tekun berlatih untuk mempersiapkan diri jelang gelaran PON 2024. Ada 3 atlet tenis putri yang akan berlaga dalam ajang olahraga paling bergengsi di Indonesia itu, yakni Afrila Faiza Syaza, Rindi Vida Aska, dan Anissa Putri Arneliani. Dari prestasi yang sudah ditorehkan, ketiganya diprediksi bisa merebut medali emas PON tahun ini. Sejak pagi hari, para atlet sudah memulai latihan fisik di lapangan Korem 022. Tak hanya atlet cabur tenis lapang, 25 atlet dari cabur lainnya pun saat ini terus mempersiapkan diri untuk bisa menampilkan performa terbaiknya pada gelaran PON ke-21. Total ada 28 atlet dari 13 cabang olahraga yang akan diturunkan Pematang Siantar pada ajang PON tahun ini. Selain tenis lapang, ada 3 cabur lain yang berpeluang mendapatkan medali emas PON, yaitu biliar, renang, dan tarung derajat. Untuk biliar, diharapkan Siantar akan bisa memberikan prestasi terbaik dengan atlet biliar Punguan Sihombing yang telah banyak menuai prestasi di tingkat nasional. Namun Ketua KONI Kota Pematang Siantar Jayadi Sagala menilai asupan gizi para atlet belum terpenuhi secara maksimal, sehingga ia meminta dukungan dari masyarakat dan juga bantuan suplai gizi bagi para atlet. Ya, saya hanya memohon kepada saudara-saudara kita yang ada di seluruh masyarakat Siantar, mohon dukungan doanya. Ya, apapun ceritanya, kita harus tetap mendukung. Ya, kalau ada, kita mau pengemis ya. Di samping mohon doa, silakanlah membantu gizi-gizi anak-anak ini. Artinya kalau saya melihat latihan anak-anak ini, saya miris sebenarnya sebagai ketua KONI. Ya, saya miris. Karena apa saya katakan, saya tinjau anak-anak ini butuh gizi. Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun ini akan digelar di Aceh, Sumatera Utara pada tanggal 8 hingga 20 September 2024, di mana Pematang Siantar ditunjuk menjadi tuan rumah untuk pertandingan cabang olahraga tinju. Rencananya pertandingan tinju ini akan digelar di Gedung Olahraga Siantar. Dan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Di Parapat, Kabupaten Simalungun, terdapat rumah singgah Soekarno yang ditempati saat masa agresi militer kedua, yakni pada tahun 1948 hingga 1949. Berikut liputan selengkapnya. Saya berada di rumah Pasanggerahan Bung Karno, letaknya di Parapat, Kabupaten Simalungun. Namun untuk mengetahui bagaimana cerita di dalam rumah Pasanggerahan ini, saya akan bertemu dengan Pak Zami yang menjadi pengurus dan perawat dari rumah Pasanggerahan. Pak, ini kan menjadi tempat persinggahannya Soekarno ya pada zaman 49, 48, ya betul. Waktu agresi Belanda kedua. Agresi Belanda kedua. Kami boleh tahu nggak lokasi-lokasi yang itu atau salah satunya kamarnya Pak Soekarno di mana? Bung Karno. Kalau kamar Bapak yang ini yang ditutup. Oh, yang ini. Kamarnya Bung Karno ini apakah memang selalu tertutup atau kita boleh lihat atau seperti apa Pak sebenarnya? Kalau kamarnya Bapak ini selalu tertutup dan ini jarang dibuka, paling kalau dibuka dibersih.
Tepat di seberang kamar Bung Karno ada kamar Agus Salim. Berbeda dengan kamar Bung Karno yang terbatas izinnya, kamar Agus Salim terbuka untuk umum dan bisa digunakan untuk menginap para tamu dan pejabat. Sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya Soekarno ataupun Pak Agus Salim itu kesini? Jadi sejarahnya, dulu waktu terjadi agresi Belanda kedua, Presiden Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Bung Hatta ditangkap sama tentara Belanda. Setelah itu beliau diasingkan ke Sumatera. Sebelah sana saya lihat ada beberapa foto, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarahnya, makna fotonya, atau kapan sih sebenarnya foto-foto ini diambil? Jadi ini foto Bapak waktu diasingkan di sini, tepatnya di bulan Januari tahun 1949. Kalau yang di bawah ini foto Presiden Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Sultan Syahrir waktu di Tanah Karo di Brastagi, tepatnya di desa Logumba, Bukit Kubu. Kenapa sampai dibuangnya jauh banget ke Sumatera ataupun ke daerah lain seperti itu saja? Jadi tujuannya Presiden Soekarno diasingkan yang pertama itu adalah memutuskan komunikasi antara beliau dengan para pemimpin yang lain. Tujuan yang kedua membujuk Presiden untuk membatalkan proklamasi. Sempat Presiden dikasih hadiah karena beliau tidak mau menandatangani surat untuk membatalkan proklamasi. Hadiahnya itu berupa 1 peti uang golden ditambah 1 peti pakaian mewah. Tapi beliau tetap dengan pendiriannya, sampai kapanpun hadiah ini tidak akan kami terima. Akhirnya beliau memberi jawaban yang luar biasa. Beliau bilang, tunggu dulu, coba kami tanya sama anak-anak kami. Kalau anak-anak kami mau terima hadiah ini dan mau menandatangani surat ini, barulah nanti terakhir kami bertiga tanda tangan. Dari situ timbullah pertanyaan tentara Belanda, siapa anaknya dan di mana posisinya. Dijawab sama Presiden, anak-anak kami dari Sabang sampai Merauke. Yang dimaksud anak-anak sama beliau itu adalah rakyat, karena beliau adalah pemimpin. Kalau rakyat Indonesia mau menandatangani surat ini, barulah nanti kami terakhir tanda tangan. Dan itu tidak memungkinkan. Akhirnya timbullah niat Belanda untuk meracuni beliau bertiga. Namun misi meracun Presiden Soekarno gagal setelah pelayannya Karno Sobiran menguji racun itu. Gagalnya misi membuat Karno Sobiran habis dihajar tentara Belanda. Hal itu membuat Bung Karno meninggalkan pesan untuk rakyat Indonesia. Yang pertama, jalankan perintah dan amanah Allah, baik itu Muslim dan non-Muslim. Pesan yang kedua, jangan mengambil hak orang lain kalau itu bukan milik kita sendiri. Pesan itu membuat gerilyawan bergerak untuk merebut Bung Karno dari Brastagi pada Januari 1949. Namun rencana itu terendus tentara Belanda sehingga Bung Karno, Agus Salim, dan Sultan Syahrir dipindahkan ke Parapat selama 2 bulan. Selama di rumah ini, Bung Karno dijaga ketat oleh tentara Belanda hingga sulit berkomunikasi dengan gerilyawan. Setelah 1 bulan berlalu, akhirnya ia menemukan cara berkomunikasi yang tak biasa. Cara yang pertama melalui makanan, cara yang kedua melalui sayur-sayuran. Seperti apa detailnya? Bagaimana cara berkomunikasi dengan makanan dan sayur-sayuran? Jadi kalau misalnya melalui makanan, setiap makan Presiden minta tolong dibawakan daging paha ayam. Setelah selesai beliau makan, disitulah tulang paha ayam tersebut dibersihkan. Setelah kering, barulah surat dimasukkan ke dalam tulang paha ayam tersebut. Setelah itu ditaruh di dalam rantang tempat makan beliau, barulah Presiden berpesan sama yang melayani beliau di sini. Itu ada khusus untuk di dalam rumah, namanya Kakek Ludin, marganya Cendawan. Jadi beliau bilang di dalam rantang tempat makanan kami itu ada sisa makanan tulang paha ayam. Di dalam tulang paha ayam itu ada isinya surat. Tolong kamu kasih kepada keluargamu atau gerilyawan yang ada di sini, biar kami bisa berkomunikasi.
Kalau yang cara kedua melalui sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya beliau diajak jalan-jalan ke rumah, itulah kesempatan presiden minta tolong sama kakek buka yang marga Sinaga, dibawakan sayur kangkung. Jadi dari batang kangkung itulah beliau masukkan surat. Itulah cara beliau berkomunikasi selama beliau diasingkan di sini. Usai berbicara dengan Pak Zami, saya bertemu dengan cucu Buka Sinaga, salah satu pelayan yang jadi kurir pesan Bung Karno. Saya tertarik nih, apa sih yang pernah kakek Buka ceritakan kepada Bapak ketika masa-masa melayani Pak Soekarno di rumah ini? Ya, sesuatu hal yang masih jernih dalam ingatan saya tuh, Kak. Jadi dari Opung pada saat itu pernah menceritakan keberadaan joglo yang sebelah kanan itu cenderung dipergunakan ketika mereka berbicara-bicara atau berdialog-dialog di antara Pak Soekarno ataupun tamu-tamunya dan yang lain-lainnya. Itu yang sebelah kanan, lalu sebelah kiri seperti apa, Pak? Jadi yang sebelah kiri menjadi sesuatu hal ini beliau itu lebih senang ataupun memilih joglo yang sebelah kiri untuk mungkin apa namanya Kak, berdua merenung atau jenis tirakat seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas cerita-ceritanya tadi. Saya juga tertarik banget, ternyata di sini banyak meninggalkan kisah dari tidak hanya bagaimana Soekarno hidup di sini, tetapi juga ada kisah sejarah lainnya yang menarik untuk masyarakat tahu ya Pak. Terima kasih banyak. Ya tadi merupakan bagaimana perjalanan Soekarno berada di rumah pesanggrahan ini, dan banyak banget kisah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah ternyata Soekarno memang memegang teguh negara ini hingga mau ditawarkan apapun ia tidak mau atau menolak hal itu. Nadia Kartika, Muhammad Gaddafi melaporkan dari Simalungun. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.